Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Bu Guru sayangi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini pelajarannya adalah akidah akhlak dengan materi yaitu kalimat thayyibah tahlil. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita simak tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menerima kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan sikap taat dan ikhlas sebagai wujud setelah mempelajari makna kalimat tahlil la ilaha illallah sesuai ketentuan syar'i. Kemudian tujuannya adalah memahami makna dan keutamaan kalimat tahlil, kemudian hikmahnya juga, hikmah la ilaha illallah. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, yuk coba kita lihat gambar berikut ini ya. Yang pertama adalah gambar apa itu? Iya, gambar berbagai macam hewan. Kemudian gambar apa lagi? Yaitu gambar anak-anak dan pemandangan ya. Ada matahari, ada langit, ada bunga-bunga dan lain-lain. Kemudian gambar berikutnya adalah ada gambar virus, bakteri, dan kuman. Siapa anak-anak yang menciptakan semua itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi semua itu, semua yang ada di bumi ini, yang ada di langit, di bumi ini adalah ciptaan Allah. Nah, hari ini kita belajar kalimat thayyibah tahlil. Nah, kalimat thayyibah tahlil merupakan kalimat tauhid dan ada juga yang menyebutnya kalimat ikhlas. Nah, kalimat tahlil ini merupakan kalimat syahadah atau persaksian yang merupakan pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mampu menyamainya. Dalam syariat Islam, kalimat tahlil merupakan kalimat yang pertama yang diucapkan oleh orang yang mau memeluk agama Islam. Mu'alaf ya. Nah, kalimat syahadat tauhid bersanding dengan syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, kalau syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu ya. Nah, tahlil merupakan kalimat zikir yang paling utama bagi umat Islam. Jadi seorang hamba itu akan merasa dekat sekali dengan Allah ketika berzikir dengan membaca tahlil atau la ilaha illallah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dimintai pertolongan dan hanya kepada Allah sebaik-baiknya tempat kembali. Oke, anak-anak. Nah, orang yang meninggal dunia dan ucapan terakhirnya adalah kalimat tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah, dia termasuk orang yang husnul khotimah. Jadi kita dianjurkan senantiasa mengingat Allah dengan zikir kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Kemudian apalagi? Meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Nah, dengan membiasakan mengingat Allah dengan bacaan tahlil atau kalimat tauhid, niscaya apa? Kita akan selalu dekat berada dalam lindungannya, berada dalam lindungan Allah, baik itu di dunia bahkan kelak di akhirat. Nah, selain itu,
bebas dari unsur-unsur kesyirikan. Syirik itu apa? Syirik itu adalah suatu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Jadi orang yang melakukan syirik disebut apa? Disebut musyrik. Jadi syirik itu merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik juga merupakan salah satu dosa besar. Oleh karena itu, biasakanlah membaca kalimat thayyibah tahlil agar kita semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, anak-anak, kapan sih waktunya mengucapkan? Nah, kalimat tahlil ini sangat dianjurkan untuk dibaca kapan saja. Boleh dengan syarat hati yang ikhlas dan memahami betul makna dari kalimat tersebut. Oleh karena itu, kemuliaan kalimat tahlil ini selayaknya kita baca setiap hari. Akan tetapi ada waktu-waktu yang dianjurkan. Antara lain yang pertama berzikir setelah sholat. Kemudian apa lagi? Yang kedua berzikir saat pagi dan sore hari. Kemudian berzikir di sepertiga malam ketika sholat tahajud. Kemudian boleh juga berzikir saat melihat kesyirikan. Nah, itu ya anak-anak waktu yang dianjurkan mengucapkan kalimat tahlil. Nah, kemudian keutamaan dan hikmah kalimat tahlil itu apa? Nah, sudah kita ketahui bahwa kalimat tahlil sangat banyak keutamaannya untuk senantiasa menjadi bacaan zikir orang Islam. Adapun keutamaan kalimat tahlil diantaranya apa? Yang pertama, amalan yang paling disenangi dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang terdahulu. Jadi kalimat tahlil ini disenangi oleh Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu. Kemudian apa? Yang kedua, membaca tahlil sehari semalam 100 kali, pahalanya sangat besar. Jadi mendapat 100 kebaikan dan dapat menghapus 100 keburukan serta diselamatkan dari api neraka. Wah. Kemudian yang ketiga, sebagai tiket masuk pintu surga dan dibebaskan memilih surga mana saja yang akan dimasuki. Jadi boleh melalui pintu manapun gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa yang gemar membaca tahlil dan menerima sholatnya. Jadi Allah itu akan mengabulkan semua doa-doa Ananda kalau Ananda semua suka mengucapkan kalimat tahlil, suka berzikir kalimat tahlilnya. Itu ya keutamaan dan hikmah kalimat tahlil. Nah, anak-anak, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah ya. Nah, anak-anak, itu tadi materi akidah akhlak kelas 6 yaitu kalimat thayyibah tahlil. Nah, sampai di sini dulu. Jaga kesehatan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.